Sup ayam di sini. Hanya botol kecil ini. Jaga anak muda mereka. Darah mendidih. Baru saja. Aku punya sofa di kamar mereka. Saya menemukan bantal dan selimut. Si Cheng ya. Sejak kecil. Pasti dia tidak akan terlalu aktif. Aku mengandalkan sihir kecil ini. Bagaimana dengan itu? Hanya menunggu untuk memeluk kukiku yang berat. Cepat, cepat, cepat. Taruh lagi. Halo, panggilan telepon Anda sedang dalam panggilan. Silakan hubungi lagi nanti. Hijinsi, kemana kau membawa ibu? Nenek. Si Cheng pergi bekerja, nenek datang menemuimu. Saya tidak terbiasa dengan itu. Nenek, aku terbiasa. Wangi. Aku hidup dengan baik. Hidup sangat baik, nenek merasa lega. Ini Xiao Mei dan aku. Khusus untuk kalian berdua. Sup ayam hitam ginseng rebus. Tunggu si Cheng kembali, kalian berdua minum. Tidak, itu tidak bisa. Si Cheng telah bekerja sangat keras. Masih khawatir tentang pernikahan kalian berdua. Nenek, ingat kalian. Aku percaya masakanmu. Kalau begitu oke. Aku akan minum dengannya saat dia kembali. Ayo pergi. Desain timbul dari kotak bunga sederhana. Suasana datar tanpa kerutan. Kemasan kotak bunga menggabungkan momen. Bandingkan nada macaron yang populer. 10 menit kau tidak kembali. Aku akan menghilangkan semua makan malammu. Dicintai oleh pengguna wanita muda. Namun, hari ini kita akan ke sini dulu. Bagaimana dengan itu? Ini adalah apa yang saya minta dari orang-orang di kota asal saya. Tanduk ginseng. Orang-orang di sana mengatakan, Ternyata kalau lapar apapun enak. Panas banget. Nenek, Si Cheng pulang ya. Gimana kantor hari ini? lumayan nenek. Urusan kantor nanti aku kasih tahu, aku mau ke kamar dulu. Apa yang terjadi? Gu Si Cheng.
Sudah makan belum hari ini sibuk banget. Rapat aja belum sempat. Pak Gu, aku perhatikan kamu hari ini. Kelihatan ganteng banget. Kamu ngapain? Gak ada apa-apa. Cuma aku perhatikan. Panas. Panas. Adem banget, adem banget. Kamu makan apa yang salah ya? Aku minum sup nenek. Panas. Masih panas, aku mau buka. Buka baju. Gusi Cheng, kamu gak panas? Aku bantu ya? Jangan-jangan. Lepas-lepas. Ayo aku bantu. Lepasin. Si Cheng, kalian sudah makan malam belum? Nggak usah, nanti kami antar sendiri. Oke. Mas, kamu hari ini kelihatan segar banget. Oke, pulang. Hari ini dekat kantor ada acara flash sale brand ya? Iya, ada 2. Jangan-jangan kamu mau ajak pacar kamu, kakak ipar aku, istri bos kantor. Si Tusuo. Kamu tahun ini, gajinya bakal aku potong semua. Potong aja kalau udah habis. Aku bakal merangkul kaki istri bos. Kok habis minum sup ayam? Kayak habis dipukul gitu ya? Alhamdulillah. Bikin kaget. Kedepannya jangan sembarangan minum sup ayam. Sup ayam ternyata beracun. Gusi Cheng. Halo, ada apa? Hari ini ada acara pop-up brand dekat kantor.
Mau datang untuk belajar dan melihat-lihat. Aku juga bisa datang. Jangan mempermalukan brand saja. Siap. Halo, saya adalah penyiar promosi online Huayan. Mengenai riasan model ini, aku punya beberapa ide sendiri ingin berdiskusi dengan Anda. Apa ide kamu kok kamu di sini? Kak Miki, kebetulan aku datang untuk belajar. Kebetulan aku ingin bicara dengan penata rias, karena riasan model ini, menurutku kurang menonjolkan keunikan produk baru Huayan. Meskipun kamu sudah menandatangani kontrak dengan Huayan tapi kami mempekerjakan penata rias yang paling profesional. Aku tidak yakin kamu bisa melakukan lebih baik. Aku tidak meragukan profesionalisme penata rias, hanya saja jika penjelasanku kurang jelas, aku bisa mengubah riasan model agar lebih mudah dipahami. Tidak perlu, jangan buang-buang waktu. Biarkan dia mengubah. Pak Gu, kenapa Anda datang? Kebetulan aku ada rapat di sini, jadi mampir melihat-lihat. Aku justru penasaran apa ide kamu. Pak Gu, media semua ada di sini. Kalau dia tidak bisa mengubah dengan baik, akan sangat mempengaruhi promosi. Apakah kamu yakin? Ya? Ini benar-benar cantik-cantik. Huayan selalu berusaha menyampaikan estetika timur, tekstur dan warnanya. Lebih cocok untuk wanita Asia dibandingkan merek Eropa dan Amerika. Seri baru kali ini bernama Shangxi. Jadi aku mengubah riasannya agar lebih bernuansa klasik, sekaligus lebih sesuai dengan selera orang modern. Benar-benar ya, benar-benar. Pak Gu, Editor Chen Datang. sudah lama mendengar kabar produk baru kalian kali ini sangat unik. Tidak menyangka hasilnya. Lebih menakjubkan dari yang dibayangkan. Aku memutuskan konten utama majalah fashion kali ini akan menggunakan seri baru Huayan. Sangat terhormat, ada satu permintaan lagi. Bisakah di kontennya menambahkan akun online dia? Tentu saja, ini seharusnya. Desain yang begitu luar biasa ini, bagaimana mungkin aku melewatkannya? Halo, senang bertemu denganmu. Halo. Ngomong-ngomong, untuk wawancara kali ini, kami juga mengundang Master Huang Shenyue untuk berpartisipasi. Mr. Gu, apakah Anda mau mempertimbangkan lagi undangan kami? Jika kami bisa mengundang Anda, konten edisi ini pasti akan lebih menarik. Master Huang Shenyue. Ada apa? Master Huang Shenyue adalah idolaku. Jadi saat mendengar namanya aku sedikit terharu. Ngomong-ngomong, Editor Chen, wawancara biasanya ditangani oleh orang khusus, Anda tahu itu. Mr. Gu biasanya tidak menerima wawancara, tentu saja.
Kalau suatu saat Mr. Gu butuh wawancara, pastikan memprioritaskan aku ya. Terima kasih. Sama-sama. Jinsi. Mr. Fu, kenapa kamu di sini? Kamu lupa aku juga bekerja di industri kecantikan. Huayan ada acara offline, tentu saja aku harus datang melihat. Ngomong-ngomong, aku ada hal yang ingin dibicarakan denganmu. Tentang Yue Guizhua. Bagaimana sudah dipikirkan? Seperti ini, aku sudah menandatangani kontrak dengan Huayan. Menurut peraturan perusahaan, aku tidak bisa menerima promosi dari brand lain. Maaf? Tidak perlu minta maaf. Aku tidak bisa membantu apa-apa. Maaf ya. Kalau kamu benar-benar berpikir begitu, bagaimana kalau begini? Setelah kontrakmu dengan Huayan berakhir, tanda tangan kontrak denganku bagaimana? Tenang, harga yang aku tawarkan pasti lebih tinggi dari Gu Sicheng. Ada apa, Hijinsi? Mr. Fu kebetulan sekali. Mr. Gu tidak begitu kebetulan. Aku sengaja datang untuk belajar dari Huayan. Selamat ya, produk barumu sangat sukses, terima kasih. Nenek memanggil kita pulang makan, ayo. Masih pagi aku? Aku tidak minum sup ayam. Pulang, Mr. Gu. Maaf ya. Aku dan Jinsi masih ada hal yang belum selesai dibicarakan. Kalau soal kontrak tidak perlu dibicarakan lagi. Hijinsi sudah menandatangani kontrak dengan Huayan lebih dulu. Mr. Gu, tenang saja soal ini. Kami sudah membicarakannya dengan jelas. Aku tidak akan memaksa orang lain melanggar kontrak hanya saja. Tentu saja tanpa melanggar rahasia dagang. Saya ingin meminta Jinsi menjadi konsultan promosi saya. Saya rasa tidak ada masalah. Baik. Kalian ngobrol saja. Saya tunggu di sini. Saya tunggu pacar saya pulang. Fu Zong tidak akan ikut campurkan. Mr. Fu. Hal lain kita bicarakan lain kali saja. Hari ini saya masih ada urusan. Baik, Ayo pergi. lanjut ngobrol. Udahlah pulang. Ayo. Selamat tinggal Mr. Fu. Saya ingat sudah bilang sekali. Apa? Selama kontrak saya masih berlaku. Mana ada yang dekat. Kita cuma kebetulan ketemu. Di sini kebetulan. Di tempat lain. Maksudmu apa? Jangan-jangan kamu curiga sama Fu. Fu Zong. Kamu terlalu menganggap tinggi saya. Dia bos perusahaan merek. Masa ia sengaja mendekati saya? Dan sengaja ketemu saya, tolong deh. Simpan saja imajinasimu yang melambung itu. Lakukan hal yang lebih berguna. Terima kasih ya Gu Zong. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Di data kamu tidak tercantum. Tapi hari ini saya lihat teknik make up kamu.
Pasti profesional dan dipikirkan matang. Kenapa data kamu dan kamu sendiri beda jauh Hijinsi? Gu Sicheng orang yang sangat cerdik. Kamu jangan sampai ketahuan. Kalau dia tahu kita berdua bersekongkol menipunya, kita tidak akan dapat apa-apa. Ibu juga tidak ada harapan lagi. Jawab saya Hijinsi. Keluarga saya merasa, ini bukan pekerjaan yang baik. Jadi saya tidak tulis di data. Lalu bagaimana pendapatmu? Tentu saja saya tidak berpikir begitu. Saya sangat suka ini. Pekerjaan yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Kalau tidak, aku tidak akan begitu serius melakukannya. Kan? Aku sudah menyuruh Situ untuk menyiapkan beberapa suplemen untuk nenek. Setelah sampai di rumah nanti kamu antarkan pada beliau. Baik. Tapi apa kamu ingin membantu meningkatkan citra baikku di depan nenek? Atau benar-benar peduli dengan nenek? Ini demi kebaikanmu. Untukku? Kalau tidak, kamu mau nenek terus merebus sup ayam untukmu? Bukan, jangan sup ayam itu beracun. Ini saja. Ini cantik sekali. Jawaban yang benar. Nenek, kami pulang. Ayo cepat ajak nenek bicara. Nenek, ini apa? Ini makanan enak yang disiapkan si Cheng untukmu. Dia bilang akhir-akhir ini kamu terlalu lelah karena kami. Dan memintamu menjaga kesehatan serta merawat tubuhmu dengan baik. Dia meminta aku menjaga kesehatan. Atau lebih baik jangan suruh aku memikirkan urusan lain lagi. Bagaimana, apakah sup ayamnya enak? Nenek, jangan minum sup ayam lagi. Nenek, mulai sekarang jangan pikirkan lagi urusan kami berdua. Aku akan tetap menjaga hubungan dengannya dengan baik. Kalau begitu aku pergi duluan ya. Berhasil, kamu hebat sekali. Apa tidak masalah aku menipunya seperti ini? Bagus tidak? Siapa-siapa yang melihatmu? Gugus si Cheng. Ada apa? Aku lapar. Kalau lapar makan ini saja.
Jika kamu terus melihat aku akan mulai memungut bayaran. Pertama-tama bayar 100 dulu. Apa makan malammu belum cukup? Kenapa cepat sekali lapar lagi? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku sangat bisa makan dan juga sangat suka makan. Tapi makan malam tadi dibuat oleh Bibi Mei. Aku takut. Lagi-lagi dia menambah bahan aneh. Cara yang sama. Nenek tidak akan menggunakannya lagi untuk kedua kalinya. Bukan juga. Dulu aku sibuk banget siaran langsung. Jadi malamnya cuma makan mie instan. Itu aja makanan utama sehari. Cuma sekali makan sehari. Perlu banget sibuk kayak gitu? Aku dengar. Itu hi. Dulu aku boros banget. Uang yang ada langsung dipakai buat beli barang mewah. Tas sepatu hak tinggi gitu-gitu. Makan aja. Gak nemenin aku makan? Aku gak pernah makan malam. Kenapa 2 mangkok? Kamu selalu kayak gini? Apa? Genap. Semua barang kamu. Rak buku meja samping tempat tidur perlengkapan mandi. Termasuk buku koleksi semuanya ada 2 yang sama persis. Di kantor apalagi. Pertama kali aku interview. Langsung lihat semua barang di meja kamu. Ada 2 yang sama persis. Gu si Cheng kamu ini. Obsesi angka genap. Ya angka genap. Gimana sih bisa punya hobi aneh kayak gitu? Gak aneh kok. Aku cuma suka barang-barang berpasangan gak ada yang sendiri. Aku benci barang-barang yang sendirian di dunia ini. Tapi di dunia ini. Gak ada yang sama persis. Tapi dalam batas kemampuanku, aku bisa bikin mereka semirip mungkin. Tapi ini buatan manusia. Gu si Cheng kamu OCD ya? Ini gak ada hubungannya sama kamu. Jangan salah paham. Aku cuma mau bantu. Nona Hi, aku harap kamu paham hubungan kita. Pacuai kontrak yang kita tanda tangani. Aku gak butuh kamu ngatur hidupku. Apalagi mengupas kehidupanku. Guzong aku bukan. Ge. Ayo minum.
Minum alkohol. Siksi tolongin aku. Anan, kamu di mana? Kenapa ribut sekali? Aku di bar. Aku kirim lokasimu sekarang. Datang jemput aku cepat. Kamu tidak bisa telepon. Cepat minum. Aku tidak bilang tidak kasih kamu minum, kamu tidak bisa minum lagi ya. Aku tidak bilang tidak minum sama kamu, sekarang aku minum sama kamu. Anan ini. Sudahlah, hari ini jangan ganggu dia. Aku selamatkan Anan dulu. Orangnya mana? Jangan-jangan sudah pergi lagi. Anan? Di mana? Kamu tidak sehebat aku. Minum, Anan, minum. Aku situ Suo minum. Hei situ, kamu di mana, bantu aku cari. Sudah minum sampai bagaimana, cepat pulang sama aku. Siksi, kamu datang. Ayo. Bukan. Kamu tidak bisa pergi, kamu belum panggil papa. Siapa yang mau pergi? Aku mau minum sama kamu lagi. Anan? Hi Jinsi. Tidak menyangka ketemu kamu di sini. Maaf, kamu salah orang. Masa bisa salah? Lihat sepatu hak tinggi ini, aku yang kasih. Aku? Aku kasih kamu banyak hadiah. Kamu tidak pernah minum sama aku. Hari ini kebetulan ketemu, ayo kita minum, ayo. Lepaskan, hati-hati, aku laporkan polisi. Kamu nakutin siapa? Jangan kurang ajar, ayo. Gu Sicheng. Aku? Ada yang sentuh kamu, ada yang terluka. Gu Sicheng. Pahlawan, selamatkan wanita cantik ya, ayo. Diam di sini, jangan bergerak. Sakit. Wanitaku berani kamu sentuh. Gu Sicheng, hati-hati.
Anan, kamu belum pernah minum, denganku kamu harus memanggilku ayah. Si Tushuo kamu. Lihatlah dirimu sekarang seperti apa kamu ini. Kamu sudah duduk di kursi roda, kamu harus memanggilku ayah. Kamu meludahiku. Tidak terima ya, lihat aku. Lihat aku. Jangan sentuh aku. Aku bisa membawamu terbang untuk piknik, aku bawa kamu terbang. Terbang-terbang, Percaya tidak aku muntah. aku bawa kamu terbang. Hanya kamu yang bisa muntah, kau pikir aku tidak bisa muntah. Anan, Anan, kamu sudah mabuk, aku antar kamu pulang. siksi aku tidak apa-apa, aku mau minum dengannya. Situ-situ. Bosku datang. Bosku datang, aku tidak takut padamu. Aku punya siksi, aku juga tidak takut padamu. Aku sudah memesan taksi untuk mengantar mereka pulang. Baik. Bye. Orang di bar tadi kamu kenal. Tidak kenal, dia salah orang. Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Aku berkata jujur. Jangan marah dong. Aku benar-benar tidak sengaja keluar malam ini. Tapi aku sudah bilang padamu. Selama masa kontrak apa yang harus dilakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan. Sudahlah, pulang saja, jangan ganggu nenek. Ada apa? Kamu pergi dulu nyetir, aku segera menyusul. Gusicheng, kamu. Kalau tidak mau pulang bertelanjang kaki, diam saja, jangan bergerak. Tapi sepatuku. Tidak usah, yang penting orangnya selamat. Sepatu sebanyak apapun aku belikan untukmu. Sangat merepotkan. Ini di mana ya? Non, temanmu minta saya antar kalian pulang. Aku tidak mau pulang, siapa yang mau pulang? Kamu masih mau minum denganku? Baiklah. Hari ini siapapun tidak boleh pergi. Pak, ke rumah saya. Blok C Singgungguan. Lanjut minum, ayo. Bodoh sekali. Kaki. Aku tempel plester aja. Luka lama belum sembuh, tambah luka baru lagi. Kalau terus begini gak bakal sembuh-sembuh. Ya udah, aku sendiri. Jangan gerak, kamu kan ceroboh. Cuma ganggu aku aja. Sakit enggak?
Nggak sakit. Memangnya kuat ya? Aku bilang jangan ganggu aku. Sabar bentar, sebentar lagi selesai. Gak apa-apa, aku bisa kok. Wajah kamu kayak gimana sih? Nggak ada. Cuma, nggak nyangka kamu bisa ketawa. Tahu juga bercanda. Kayaknya emang nggak sakit ya? Oke. Makasih ya Pak Gu. Aku udah bilang berapa kali di rumah jangan. Jangan panggil Pak Gu, panggil si Cheng. Ingat aja. Kedepannya kamu tidur di kasur, aku di sofa. Aku mau tidur. Kamu bangun. Astaga. Lagi-lagi. Hari ini aku gak bakal berhenti sampai kamu mati. Aku ganti nama jadi kamu. Cepat bangun. Gak mau tidur ya? Hari ini. Kita adu siapa yang gak tidur. Kalau kamu gak takut botak, ayo adu gak tidur. Botak? Kamu bilang aku botak. Aku. Hari ini sekalipun botak. Aku bakal lawan kamu sampai habis. Ayo. Ayo. Kalau kamu gak bisa nyerah aja. Panggil papa. Mimpi. Kamu ketiduran, kamu kalah. Panggil papa. Ah, hantu. Turun. Kenapa kamu ada di rumahku? Aku juga nggak tahu. Ayo minum. Aku bisa bawa kamu terbang. Percaya nggak aku muntah? Ke rumahku, lanjut minum.
Aku bakal lawan kamu sampai habis. Ayo ayo. Aku kotor karena kamu. Aku nggak bersih lagi. Apa nggak bersih diam? Kok kamu bisa telanjang begitu? Nggak mungkin. Nggak apa-apa sih Tusuo, pasti nggak ada yang terjadi. Cuma tidur aja nggak ada yang terjadi. Aku jaga kemurnianku selama 20 tahun lebih. Kemarin malam sebenarnya terjadi apa? Kok aku nggak ingat sama sekali? Gimana mungkin aku sampai sama dia aja bisa? Kemarin malam, kita nggak ada yang terjadi, ingat ya? Tentu aja nggak ada yang terjadi. Aku tahu kamu tergoda sama kecantikanku. Kemarin malam itu untung buat kamu. Aku? Oke. Dari sekarang taruhan selesai. Kedepannya aku ketemu kamu sekali pukul sekali. Cepat pergi. Dasi. Pergi. Cepat pergi. Selanjutnya, bagian model pakaian ini serahkan padamu. Harus benar-benar menonjolkan ciri khas dan keunggulan merek kita. Penjualan Yue Guizhua kuartal lalu. Kita harus benar-benar kalahkan Gu Shicheng. Nggak masalah, Boya. Kita udah kerja sama berkali-kali, kamu tenang aja. Oke. Kerjasama yang menyenangkan. Betul. Sepatu ini kamu terima aja. Sepatu ini model baru yang aku desain tahun ini. Bahan khusus, pasti nggak bikin lecet. Cantik sih cantik. Tapi kamu kasih aku juga nggak ada gunanya. Kamu juga tahu aku single selama ini. Tidak apa-apa, kamu bisa memberikannya kepada gadis yang kamu sukai. Siapa tahu dia akan perlahan-lahan mendekatimu saat memakai sepatu ini. Dan mungkin akan perlahan-lahan mendekatimu. Bibi Mei, Nona Jinsi, ada paket untukmu. Terima kasih sama-sama. Paket? Ini adalah sepatu kristal yang dirancang dengan hati-hati oleh pelanggan, pasti tidak akan melukai kaki. Saya pikir-pikir hanya kamu yang paling cocok untuk menerimanya. Semoga kamu suka. Fu Boya. Apa ini? Dia sangat perhatian. Sepertinya dia melihat saya memakai sepatu hak tinggi yang melukai kaki. Jadi? Gu Shicheng, tunggu sebentar.
Semua ini untukmu. Saya, Malam itu saya bilang, semua sepatu kamu ke depannya. Saya yang akan membelikannya. ini terlalu banyak. Kamu ngapain? Jangan bergerak. Kamu tidak perlu lagi memakai sepatu hak tinggi yang melukai kaki. Dan tidak perlu lagi melakukan hal yang tidak kamu sukai. Sepatu ini cantik tapi saya tidak bisa menerimanya. Sudah dikirim kembali, terima kasih atas kebaikanmu. Kontrak promosi online sudah selesai. Saya tidak tahu apakah dia sudah mengambil produknya, dia juga tidak bilang. Apakah barangnya sudah sampai? Tidak, sepertinya terlalu antusias. Bekerja dengan baik. Jika ada masalah kualifikasi promosi, bisa dibatalkan kapan saja. Gu pasti tidak akan mengecewakanmu. Kamu tertawa apa? Si Tushuo, kapan kamu bisa belajar mengetuk pintu? Saya hanya datang untuk menyampaikan pesan Tuan Lipman menghubungi saya. Besok dia dan istrinya akan datang ke Cina Bai. Jinsi. Kebetulan sekali, kamu mau kemana? Tuan Fu, kenapa kamu di sini? Saya mau pulang. Kebetulan saya ada urusan di sekitar sini. Naik mobil saja, saya antar kamu. Mobilnya sebentar lagi datang. Jangan sungkan dengan saya, lihat. Kamu bawa barang berat ini naik bus, kalau jatuh rusak gimana? Sini, berikan padaku. Terima kasih. Jangan sungkan, ayo pergi. Pelan-pelan.
Jadi itu sebabnya kamu mengembalikan sepatu yang aku belikan. Rupanya sekarang kamu lebih suka pakai sepatu datar. Ini salahku. Aku benar-benar tidak menyangka. Tapi sekarang aku memang tidak terlalu membutuhkannya. Bagaimanapun juga terima kasih. Kamu ada waktu nanti? Bagaimana kalau kita cari tempat untuk jalan-jalan? Cuaca hari ini bagus pas sekali. Aku juga ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Ada apa? Nanti kamu akan tahu. Dulu waktu belajar melukis paling suka ke sini untuk sketsa. Waktu itu karena belajar melukis. Aku kenal banyak teman yang menarik. Sayangnya setelah aku keluar negeri, hubungan kita jadi semakin renggang. Oh begitu. Kalau bukan karena situasiku yang sekarang, kita bisa bertemu sebagai teman lama dan bercerita banyak. Sejak aku kembali ke Indonesia, aku jadi agen untuk merek kosmetik organik dari Eropa. Aku tahu. Setelah kamu cerita tentang identitasmu, aku cari tahu dan baru tahu nama merek dalam bahasa Cina. Yue Guizhua juga kamu yang buat benar-benar hebat. Kamu sangat mengerti tentang merek kami. Kalau bisa kerja sama denganmu pasti bagus. Aku selalu terlambat selangkah. Kalau Fu mengapresiasi kemampuanku nanti bisa cari aku. Yang aku maksud, bukan cuma kontrak. Tidak apa-apa, masih banyak kesempatan lain. Kita masih punya banyak waktu. Hati-hati. Ada apa? Tidak apa-apa, mungkin aku salah lihat. Ayo kita pergi. Hati-hati. Cepat lihat lukisanmu. Yangxi, kamu tadi basah kuyup, jangan sampai masuk angin. Tidak apa-apa, cepat lihat lukisannya. Sayang sekali. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga. Ini cuma lukisan latihan. Nanti pasti bisa buat yang lebih bagus. Kamu tadi sangat buru-buru dan melindungiku dari air. Teman tidak perlu terlalu formal. Yansi, ternyata benar-benar kamu. Mengapa orang yang menyakiti Nangong justru kamu? Apa yang harus saya lakukan agar semua orang tidak terluka? Jinsi, sebetulnya beberapa hari lagi adalah ulang tahun saya. Tidak tahu apakah kamu bersedia datang ke pesta ulang tahun saya? Saya tidak kenal teman-temanmu. Apakah akan sedikit canggung? Sebenarnya setelah kembali ke negeri ini, saya sibuk bekerja. Teman dekat tidak banyak. Tapi denganmu, selalu merasa ada topik yang tak ada habisnya. Jadi jika kamu tidak datang nanti, saya hanya bisa merayakan ulang tahun ini sendirian. Baiklah, saya akan datang. Sangat bagus, tapi nanti kamu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Semuanya normal. Kondisi kesehatan Anda membaik secara signifikan. Tampaknya suasana hati yang baik membuat semua penyakit hilang. Wahai nenek, sangat bagus. Dokter, tolong periksa lagi.
Masih suka batuk, tidak ada penyakit lain kan? Mungkin hanya flu biasa. Tidak ada hubungannya dengan penyakit sebelumnya. Segera bisa dipulihkan. Kondisi kesehatan saya membaik, jangan beritahu si Cheng. Si Cheng tahu kondisi kesehatan saya tidak baik. Dia membawa Jinsi untuk menemui saya. Membuat saya senang. Kalau bukan karena saya memaksanya, dia tidak akan membawa Jinsi. Ingat rahasia. Saya mengerti. Mengapa begitu sepi? Jangan-jangan membuat masalah lagi. Orangnya tidak lari lagi kan? Kamu sudah kembali. Saya pikir kamu akan bekerja sampai larut malam. Mengapa kamu di rumah berpakaian seperti ini? Saya mau mencoba riasan. Saya mengambil produk Huayanmu harus dicoba sebelum siaran langsung. Tidak mungkin mencoba saat siaran langsung. Tidak bagus ya? Lumayanlah. Permintaanmu tinggi sekali. Di siaran langsung saya, semua orang bilang aku terlihat sangat klasik saat memakai hanfu. Sangat menarik. Tapi di sini kamu bilang cuma biasa-biasa aja. Ya sudah, aku nggak berharap kamu bisa memujiku. Lagi pula ini pertama kali kita ketemu. Kamunya hampir nabrak aku dengan mobil. Sampai sekarang kamu belum minta maaf. Ya sudah, aku nggak akan ngitung kesalahan kecil. Aku nggak akan ribut sama kamu. Kayaknya besok aku harus kasih dia produk lagi deh. Tapi apa dia mau live streaming di sini? Apa ini? Gusi Cheng, jangan sentuh barang-barangku. Cuma boneka aja kok kamu sayang banget. Ini boneka Huang Shenyue favoritku, tentu aja aku sayang. Kasih ke aku? Jangan-jangan ini hadiah dari seseorang lagi. Bukan, jangan bercanda, cepat kasih ke aku. Ini sudah edisi terbatas, kasih ke aku. Gusi Cheng, kasih ke aku, kamu kasih ke aku. Kamu kembalikan ke aku. Maaf ya, berapa harganya aku ganti? Ini nggak bisa dibeli, ini hadiah pertama kali aku ikut lomba. Sudah edisi terbatas. Ya sudah, kamu nggak akan ngerti. Beautiful hair transplant bikin kamu percaya diri lagi.
Macet nggak berhenti ada, aku pasti bisa. Berdasarkan kondisi yang kamu jelaskan, setiap kali ingat cewek ini, jantungmu berdebar kencang dan susah bernapas ya. Hati-hati. Ya, Kalau nggak ketemu dia, gambarnya langsung muncul di pikiranmu. Meskipun situasinya sangat buruk, kamu tetap nggak bisa menahan senyum. hantu. Ya, Kalau gitu apa kamu sekarang sangat pengen hubungi dia? Meskipun hubunganmu buruk, kamu tetap pengen ketemu. ya. Selamat Pak Situ. Keinginanmu untuk dekat dengannya menunjukkan penyakitmu masih bisa disembuhkan. Benar. Sudah dari dulu aku bilang, gangguan hubungan intimmu itu karena psikologis. Bukan berarti seumur hidupmu nggak akan punya hubungan intim. Aku sudah pernah sarankan kamu, banyak berinteraksi dengan wanita dan banyak mencoba. Meskipun hasilnya tidak terlalu besar. Setidaknya membuktikan saran saya benar. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mengatasi ketakutan psikologis saya. Kamu menyuruhku mendekati luanan itu. Hei, Maaf Tuan Gu, kami sudah mengecek sesuai deskripsi Anda. Boneka yang Anda sebut adalah edisi terbatas 4 tahun lalu. Sudah terjual habis di seluruh dunia. baik, saya mengerti, terima kasih. Bos Gu, Tolong hubungi editor Chen. Saya setuju untuk wawancara. Anda akan menerima wawancara. Dan kamu pergi ke studio foto terbesar di Xicheng. Beritahu manajer mereka bahwa grup Huayan membeli mereka. Berapapun harganya biarkan dia menentukan. Bos Gu. Ya? Bos Gu terlalu bersemangat tidak menyangka wawancara pertama Anda. Bahkan bersedia menyerahkannya kepada saya, sangat terhormat. APA yang saya minta sudah Anda selesaikan. Tenang, sudah selesai. Untuk mendapatkan naskah lengkap Master Huang Shenyue, saya bahkan menggunakan hubungan saya dengan editor kepala. Anda terlalu berhati-hati. Anda terlalu baik bisa mendapatkan wawancara Anda. Semuanya sepadan. Hijinsi. Gu Xicheng. Hijinsi ini hadiah dariku untukmu. Koleksi naskah Huang Shenyue. Bagaimana bisa menggantikan boneka yang kamu robekkan? Ini jauh lebih berharga daripada boneka. Saya sangat senang dan terharu. Kamu yang terbaik di dunia. Bagaimana caranya menarik perhatiannya?
Sudah kembali. Siap-siap siaran produk lagi. Ya, Hijinsi. Tidak menurutmu ruangan ini sangat pengap? lumayanlah. Nyalakan AC. Hijinsi. Apa? Suhunya terlalu tinggi, turunkan sedikit. Hal kecil ini tidak bisa kamu lakukan sendiri. Saya sibuk. Buku terbalik Pak Gu. Hijinsi. Mau apa lagi? Lampu terlalu redup, nyalakan lampu besar. Ini. Tidak tahu siapa yang bawa ke kantor, aku lihat tidak ada gunanya. Bawa pulang untuk kamu lihat. Ini adalah kumpulan naskah Huang Shanyue. Bagaimana dia bisa punya? Bilangnya ambil begitu saja. Ya sudah. Naskah langkah Huang Shanyue. Bagaimana dia bisa punya? Aku cuma lihat-lihat. Tidak terlalu heboh. Untuk kamu. Untukku, Kompensasi untuk bonekamu yang robek. itu sebenarnya tidak terlalu parah. Bagaimana bisa begitu? Merusak barangmu harus menggantinya, itu prinsipku. Aku juga sudah menyewa studio foto kita. Suara dan cahaya di sana lebih profesional. Kamu bisa siaran langsung di sana nanti. Ini terlalu boros. Jangan terlalu banyak pikiran. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gu.